Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan juga kita bisa menjalankan rutinitas kita yaitu kajian Coffee Morning. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, serta seluruh umat Islam yang senantiasa setia menjalankan risalah beliau, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru-guru kami, Ustadz Aos, kemudian ustadz-ustadz yang lainnya, dan juga pada tokoh-tokoh masyarakat, pada Pak Haji Sigit, Pak Mualim, Pak Uda, dan lain-lainnya. Izinkan saya untuk bukan kajian sifatnya, tapi lebih menyampaikan informasi lah ya, lebih menyampaikan informasi terkait dengan apa yang mungkin saya ketahui dan mungkin juga Bapak sudah ketahui gitu ya. Ini mungkin hal yang sudah umum gitu ya. Kemarin saya dikasih tahu Pak Huda gitu ya, suruh ini, semua saya bingung juga gitu. Masih apa gitu ya. Terus saya mikir bahwa dalam 3 tahun ke belakang ini terjadi disrupsi teknologi dan digitalisasi yang luar biasa gitu ya. Terutama selama pandemi. Jadi awal tahun 2020 di sekitar Maret gitu kan terjadi pandemi. Di situ terjadi perubahan gaya hidup dari seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu ya. Terjadi perubahan yang besar-besaran gitu ya, yang disebut dengan disrupsi, di mana perilaku kita dipaksa untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana kita tidak bisa berinteraksi dengan manusia yang lainnya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya gitu ya, kita selalu ngumpul-ngumpul kayak gini gitu ya. Kemudian pelayanan kantor juga, pelayanan misalnya publik gitu, kayak di kelurahan, kecamatan, samsat, dan lainnya dilakukan secara manual gitu. Kemudian di layanan di bank, kemudian layanan di seluruh pelayanan itu sebelumnya dilakukan face to face gitu ya. Face to face di mana orang itu akan datang kemudian diberikan pelayanan secara langsung. Tapi dengan keadaan pandemi ini gitu ya, kita dipaksa untuk memulai sesuatu yang baru, suatu gaya hidup yang baru di mana kita sama-sama tidak bisa bertemu gitu ya, secara langsung. Karena kalau ketemu kita takutnya ketularan penyakit dan lain-lain gitu ya. Sehingga mau nggak mau semuanya harus menyesuaikan diri. Termasuk ini tadi gitu ya. Seluruh aktivitas kita itu dilakukan secara mau nggak mau harus berubah. Dan dilakukan secara digitalisasi, dilakukan secara elektronik dan seterusnya. Jadi misalnya yang dulunya harus meeting itu harus ketemu gitu ya, kita harus booking ruangan dulu gitu ya baru bisa meeting gitu, rebutan ruang meeting lah kalau kita di kantor gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini, dengan adanya pola hidup baru itu, bermunculan aplikasi-aplikasi untuk meeting gitu, ada Zoom, ada Teams, ada Webex gitu dan lain-lain banyak banget gitu kan. Di mana kita tidak memerlukan ruangan secara real gitu ya.
tapi kita cukup menggunakan ruangan virtual gitu ya. Jadi kita tinggal kirim undangan, tinggal buka link gitu ya. Sudah gitu ya. Ada proses interaksi seperti itu kayak menggantikan proses-proses yang tadinya dilakukan secara face to face tadi. Nah, ini tentunya akan berdampak juga gitu ya terhadap transaksi-transaksi digital kita, di mana tadi yang saya sebutkan seluruh aktivitas itu berubah gitu ya. Tadinya orang pergi ke mall untuk belanja gitu ya, untuk belanja pakaian dan seterusnya. Semuanya sekarang digantikan oleh platform. Misalnya ada Tokopedia, ada lain-lain gitu. Ada misalnya senang belanja-belanja gitu. Kalau kita mungkin di rumah tiba-tiba kok ada datang paket gitu ya. Perasaan kita nggak pernah order paket gitu ya. Nah, ternyata istri kita yang pesen gitu ya, atau anak-anak kita gitu ya. Jadi semudah itu gitu ya, semudah itu mengklik aplikasi gitu ya, dan bertransaksi gitu ya, menggantikan yang tadinya kita datang ke warung gitu kan, berinteraksi, berakad di situ ya, jual beli gitu. Di situ semuanya akadnya itu dirubah dalam bentuk platform gitu ya, dalam bentuk digitalisasi. Nah ini kita coba lihat gimana sih perspektif Islam melihat konteks ini gitu. Itu kurang lebih latar belakang kenapa saya coba menampilkan tema ini gitu. Kemudian sebelum ke diskusi ataupun menyampaikan hal terkait digitalisasi tadi, saya ingin menyampaikan ada fatwa MUI gitu ya. Sebenarnya fatwa ini seberapa besar sih merubah perilaku kita ataupun kecenderungan kita terhadap preferensi lembaga keuangan terutama yang kita pilih gitu. Karena pada tahun 2014 gitu ya, sebenarnya MUI itu telah mengeluarkan satu fatwa. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu MUI telah mengeluarkan satu fatwa tentang bunga bank itu, bukan bunga bank atau interest atau faidah gitu ya bahasa Arabnya. Nah, fatwanya apa isinya? Yang pertama, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Itu definisi bunga. Kemudian riba. Menurut MUI riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut dengan riba nasiah gitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang riba itu kan macam-macam ya, tapi definisi yang disampaikan oleh MUI dan pada umumnya adalah riba adalah adanya satu tambahan atas hutang pokok gitu ya, yang terjadi karena pembayaran yang ditangguhkan. Dan ini masuk dalam kategori riba nasiah. Riba nasiah ini adalah riba yang terjadi karena hutang piutang tadi. Karena satunya lagi itu adalah riba fadl ya Ustaz Aus ya. Riba fadl itu riba yang terjadi karena pertukaran barang-barang ribawi gitu ya, yang tidak sama ukuran maupun kualitasnya gitu. Nah, di dalam fatwa ini diatur terkait dengan riba nasiah tadi. Kemudian fatwa yang keputusan fatwa yang kedua, hukum tentang bunga. Di dalam fatwa ini MUI memberikan fatwa yang pertama adalah praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba
dan riba haram hukumnya. Jadi dalam pasal ini MUI menyatakan bahwa bunga uang itu sama dengan riba nasiah dan hukumnya haram. Kemudian berikutnya, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Jadi kalau di poin kedua ini jelas ya Pak, bahwa MUI mengharamkan bunga bank gitu ya, yang masuk dalam kategori riba nasiah, dan bunga-bunga yang lainnya yang dikelola oleh lembaga keuangan konvensional. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Yang pertama, untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Jadi bagi kita gitu ya, kita kan gampang ya, kalau kita di Parung ini, menurut saya sih nggak susah lagi tuh, banyak sekali lembaga keuangan syariah gitu yang ada di kita gitu. Jadi gampang lah gitu, kayak kemarin di musola kita kan buka rekeningnya misalnya Pak Jalu atau Pak Ustadz Jadi ke BSI gitu ya, kan gampang gitu. Jadi untuk aksesnya itu insya Allah di kita itu di Bogor gampang lah untuk kita bisa mengakses lembaga keuangan syariah ini. Kemudian yang berikutnya, untuk wilayah yang belum ada kantor atau cabang lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksional di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat gitu atau hajat gitu ya. Jadi kita masih di dalam fatwa ini disebutkan bahwa kita masih boleh berinteraksi ketika kita memang tidak bisa menjangkau gitu ya cabang-cabang bank syariah. Kayak misalnya di kepulauan apa gitu ya, mungkin kalau Pak Ustadz Jadi mungkin yang sudah kemana-mana gitu bertugasnya mungkin akan tahu gitu daerah-daerah yang memang akan susah dijangkau gitu ya. Dan biasanya sesusah-susahnya dijangkau di situ biasanya sudah ada cabang BRI gitu ya Pak Haji Jadi ya. Biasanya pasti Bank BRI ada gitu di situ. Karena Bank BRI itu salah satu bank yang memang paling punya banyak cabangnya itu paling banyak gitu. Paling banyak banget karena memang yang dilayani itu seluruh lapisan masyarakat ya, terutama masyarakat di daerah-daerah sampai daerah terpencil pun pasti ada cabang BRI gitu ya. Nah, dalam fatwa ini disebutkan bahwa dalam hal kita susah gitu ya mengakses bank-bank syariah, maka itu masih diperbolehkan dalam kondisi darurat. Kemudian yang berikutnya, ini saya sampaikan juga gitu ya, roadmap terkait dengan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Roadmap ini memang ini yang buat OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menyikapi adanya pandemi gitu. Jadi mereka membuat satu rancangan gitu ya. Seperti apa sih kedepannya perbankan syariah ini akan dibuat gitu ya. Jadi yang pertama penguatan identitas perbankan syariah gitu ya. Jadi identitasnya itu akan terus dikuatkan gitu ya. Dengan cara menurut OJK itu memperkuat nilai syariahnya, kemudian mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi, kemudian memperkuat permodalan dan efisiensi serta mendorong digitalisasi perbankan syariah. Ini juga sudah mulai disebutkan proses digitalisasi gitu. Karena memang ini hal yang memang tidak bisa dihindari dengan adanya proses tadi pandemi dan juga mau nggak mau secara ini dipaksakan untuk bisa menjalankan proses digitalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah sinergi ekosistem ekonomi syariah. Jadi sinergi ekosistem itu sekarang itu bisnis itu sudah tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi sekarang itu semuanya buat ekosistemnya. Kayak misalnya ketika kita bertransaksi di platform marketplace gitu ya.
Misalnya saya sebutkan merek, misalnya Tokopedia dan lain-lain. Itu misalnya pembayaran melalui bank gitu kan. Nah di situ adalah proses pembuatan ekosistem tadi tuh. Jadi pesannya lewat misalnya Tokopedia atau pesan tiket lewat Tokped gitu ya. Tapi pembayarannya melalui bank. Itu disebut membuat satu ekosistem. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan gitu ya. Yang berikutnya ini kita lihat, saya lupa tahun berapa tapi tahun 2000 berapa gitu ya. Ini adalah tingkat populasi muslim dunia. Ini nanti kita akan kaitkan dengan tadi Pak, dengan adanya fatwa haramnya bunga, kemudian tingkat populasi muslim dunia. Kita itu merupakan populasi muslim terbesar di dunia gitu. Jadi kalau kita lihat itu dari total populasi muslim dunia itu tuh kita mencapai 12% di Indonesia ya, di Indonesia. Dari total populasi yang dari dunia. Kemudian disusul Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir dan Iran. Nah, kita coba lihat. Pertama, tahun 2004 tadi MUI sebagai lembaga otoritas yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa itu telah memfatwakan bahwa bunga bank itu haram di tahun 2004. Kemudian kita juga punya istilahnya bonus demografi di mana kita adalah memiliki populasi muslim terbesar di dunia gitu. Kurang lebih 12,5%. 12,7% kita merupakan populasi muslim terbesar di dunia. Nah, kita lihat di pencapaian tadi harusnya secara logikanya dengan kita memiliki populasi muslim terbesar gitu kan. Dengan adanya fatwa itu harusnya sudah bisa memberikan ataupun perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia itu harusnya cukup pesat gitu ya. Tapi kita lihat nanti angkanya seperti apa. Nah, ini kita posisi Indonesia dalam keuangan syariah global. Jadi kalau kita bandingkan itu datanya dengan industri keuangan syariah global itu datanya seperti ini gitu ya. Jadi untuk keuangan syariah itu di ranking global itu kita nomor 7. Jadi global itu berarti seluruh dunia gitu ya. Itu nomor 7. Jadi kalau keuangan syariah itu berarti ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada capital market syariah dan seterusnya. Kemudian kalau kita di breakdown lagi datanya gitu ya, ke data-data yang lebih spesifik lagi, kita untuk perbankan syariah sendiri kita menempati posisi 9 di kancah global ya. Kita posisi 9 masih kalah misalnya dengan Malaysia gitu. Malaysia itu sudah cukup besar Pak. Mereka itu market share-nya itu sudah di atas 20%. Kalau di perbandingan antara bank syariah dan bank konvensionalnya gitu. Kemudian ada asuransi syariah kita di posisi yang kelima. Kemudian sukuk. Sukuk ini tahu nggak Pak sukuk itu apa Pak? Jadi sukuk ini apa? Surat utang negara sebenarnya atau obligasi gitu ya. Jadi ketika negara pengen bangun biasanya kan butuh uang. Biasanya mereka menerbitkan surat utang untuk dibeli masyarakat untuk membiayai proyek. Namanya surat utang negara. Dulu namanya tuh disingkatnya tuh SUN gitu ya. SUN itu. Lah, kalau di syariah sendiri itu namanya sukuk. Dan sukuk ini sudah diterbitkan di seluruh dunia ya. Maksudnya bukan hanya di Indonesia, di seluruh keuangan global pun ketika mereka membutuhkan uang, mereka menerbitkan surat utang ini gitu. Dan surat utang ini, sukuk ini bisa diterbitkan baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Jadi ada sukuk government gitu ya, ada sukuk juga korporasi. Kemudian reksadana syariah ini kita posisinya ada di posisi yang ke-7 gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan posisi kita ya lumayan lah, tapi
sebenarnya tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk Muslim kita gitu ya, di mana kita adalah Muslim terbesar di dunia. Gitu. Nah, ini adalah kita lihat di milestone perkembangan syariah di Indonesia gitu ya, dimulai tahun 1990 itu mulai diinisiasi adanya ini para ulama ya melakukan lokakarya di puncak dan mengusulkan adanya bank syariah. Di tahun-tahun ini tuh sebenarnya di luar negeri tuh Malaysia tuh sebenarnya udah kemana-mana Pak. Mereka sudah mempunyai pasar yang sangat luas gitu ya. Kemudian di Indonesia baru dimulai. Kemudian di 1991 ini baru terbentuk bank syariah pertama gitu ya. Itu ada Bank Muamalat Indonesia gitu ya. Kemudian kalau Bank Muamalat itu sekarang yang pemilik saham terbesarnya itu sekarang tuh BPKH Pak. BPKH itu Badan Pengelolaan Keuangan Haji ya. Jadi pemilik Bank Muamalat itu sekarang BPKH. Tadinya kan ada macam-macam ya, termasuk salah satunya itu dari Kuwait, tapi Kuwait kayaknya keluar. Kuwait keluar terus dibeli sama BPKH. Jadi bapak-bapak yang sudah berhaji kemudian sekarang lagi nunggu berangkat haji, itu bapak pemilik bank juga sebenarnya gitu. Walaupun porsinya kecil karena BPKH itu menjadi salah satu malah pemilik tunggal Bank Muamalat, karena Bank Muamalat itu agak lucu ya, statusnya bank terbuka TBK, tetapi sahamnya belum dijual di pasar modal gitu, di bursa efek. Jadi agak nggak tahu tuh kenapa, alasannya kenapa. Kemudian kalau secara undang-undangnya, Undang Nomor 7 tahun 92, ini pertama kali ada konsep dual banking. Jadi sebenarnya secara starting pointnya sih kita sebenarnya agak ketinggalan sih ya dibandingkan dengan negara lain untuk terkait dengan lembaga keuangan syariah ini gitu. Di mana tahun 92 ini kita baru ada regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah, dan regulasinya sendiri itu sebenarnya tidak regulasi secara khusus itu ya. Tapi baru regulasi yang disantolkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan, di mana di situ ngomongin tentang dual system banking. Dual system banking itu seperti apa? Dual system banking itu di mana satu bank konvensional yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan dua sistem banking, baik sistem banking secara konvensional maupun sistem banking secara syariah. Makanya kalau Bapak tahu gitu, misalnya ada bank yang konvensional kemudian punya unit usaha syariah, itu landasan aturannya adalah awalnya ini gitu, bahwa bank konvensional itu dimungkinkan untuk memiliki layanan baik konvensional maupun syariah. Kenapa kok bank syariah nempel di konvensional gitu? Kembali lagi untuk membuat satu bisnis itu perlu infrastruktur Pak, perlu modal yang kuat gitu ya. Mungkin bagi para pebisnis gitu ya, kayak Pak Joko gitu kan, setiap mau membuat satu usaha pasti sudah di planning dari mana sumber permodalannya gitu kan. Lah, begitu juga dengan ketika membuat suatu usaha ini itu juga perlu modal, tapi ternyata sebenarnya modal bank syariah atau industri keuangan syariah itu tidak kuat gitu. Tidak sekuat bank konvensional gitu, dan kesannya itu dibuat tidak secara serius gitu ya. Kalau kita bandingkan di negara Malaysia gitu ya. Di Malaysia itu industri keuangan syariah itu difasilitasi Pak sama negara. Jadi kalau ditransaksi di sana, kalau masyarakatnya bertransaksi menggunakan lembaga keuangan syariah, itu jatuhnya lebih murah Pak dibandingkan dengan bank konvensional. Makanya di sana itu asetnya itu lebih cepat gede gitu. Karena apa? Karena ketika kita misalnya mau ngambil KPR gitu ya, itu kalau di bank syariah di sana lebih murah gitu.
Kenapa kok bisa lebih murah ya? Karena disubsidi sama pemerintah gitu. Di Indonesia sebaliknya, industri keuangan syariah itu bertumbuh secara organik. Ya bayangkan saja Pak, tahun 92 itu baru ada undang-undang yang mengatur tentang itu gitu. Kalau di Malaysia itu bedanya tuh semuanya tuh sudah disiapin infrastrukturnya gitu. Jadi industri itu tinggal masuk, udah dikasih insentif-insentif, nasabah datang dengan sendirinya. Jadi sebenarnya mindsetnya adalah ketika kita bertransaksi dengan syariah pasti lebih murah gitu. Kalau di kita malah kebalikannya Pak. Kalau kita tanya gitu ke orang masyarakat kita, gimana dengan syariah? Oh mahal banget, saya mending ke bank konvensional aja gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memang berjalan secara organik dan modal kita kecil Pak. Modal kita sangat kecil gitu. Nanti kita lihat angka-angkanya. Modal kita sangat kecil gitu. Kemudian ketika ketika kita modal kecil, infrastruktur kita juga terbatas gitu ya. Jadi pemodal-pemodal besar itu belum masuk ke industri keuangan syariah sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini udah mulai masuk tuh. Terutama di bank-bank digital, itu investor-investor langsung itu udah mau masuk ke industri keuangan syariah di Indonesia. Kemudian tadi yang saya sebutkan tadi, tahun 99 itu dibentuk Dewan Syariah Nasional yang menerbitkan fatwa. Kemudian tahun 2004 tadi yang kita bahas di awal Pak, itu MUI memfatwakan bahwa bunga bank termasuk kategori riba dan riba hukumnya haram. Itu di 2004. Kita lihat angka-angkanya. Nah, ini Pak, ini data terbaru saya ambil di data April yang ada di OJK, data statistik perbankan syariah di OJK. Ini bulan April ini market share kita bank syariah itu baru mencapai 6,78%. Itu setelah kita berjalan dari tahun 1990 ya, 1991 lah pertama kali ada bank muamalat sampai dan sekarang. Itu kita baru mencapai 6,78% dengan populasi muslim yang sekian banyaknya gitu ya. Dengan adanya fatwa haram ternyata nggak begitu ngaruh Pak. Jadi ternyata ya masyarakat kita masih nyaman-nyaman saja gitu bertransaksi dengan bank konvensional gitu. Itu kondisi realnya seperti itu Pak gitu. Jadi dengan adanya fatwa, dengan populasi populasi muslim yang besar di Indonesia itu ternyata tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan ataupun pertumbuhan industri keuangan syariah. Kalau kita coba telusuri lebih dalam itu kendalanya apa sih gitu ya. Ternyata tadi itu Pak, salah satu kenapa bank syariah itu kurang diminati itu karena mahal. Karena mahal. Jadi memang benar Pak, memang benar mahal. Jadi kalau kita lihat misalnya kita bertransaksi menggunakan akad murabaha dengan misalnya bertransaksi dengan menggunakan KPR konvensional itu akan lebih murah kelihatannya gitu. Akan lebih murah. Kenapa kok bank syariah lebih mahal? Karena itu tadi Pak. Kita infrastrukturnya masih kecil, butuh modalnya masih banyak gitu. Sehingga mau nggak mau ketika kita modalnya kecil kemudian itu digunakan untuk usaha kan kita menjualnya juga pasti akan lebih mahal ya Pak ya. Dibandingkan dengan orang yang sudah besar gitu kan. Pedagang besar semuanya sudah sistemnya sudah ready semua gitu. Itu akan pasti mereka akan bisa jualan lebih murah. Tapi ketika kita membangun, kita mau bikin sistemnya aja nih. Misalnya untuk membangun sistem IT itu aja kan mahal banget Pak. Sedangkan bank-bank yang konvensional itu sistemnya tuh udah canggih kemana-mana itu. Canggih banget. Baru kita kalau mau berinvestasi tuh ya kita nggak bisa yang besar-besar gitu. Karena memang kita duitnya nggak ada gitu. Sebenarnya yang kecil-kecil gitu ya. Makanya dengan sistem seperti itu ya mau nggak mau harga yang ditawarkan ke masyarakat juga jauh lebih lebih mahal. Faktor lainnya adalah ternyata masyarakat kita itu kebanyakan nasabah yang sifatnya rasional. Artinya apa? Artinya mereka tuh sebenarnya tidak memperdulikan syariah apa nggak syariah.
Yang penting ketika mereka menaruh dana itu dapat bunganya gede. Mau mereka pembiayaan lebih murah, dana nabung mereka lebih dapat gede, itu yang mereka lebih pikirkan, lebih menjadi preferensi, Pak. Dibandingkan dengan apakah ini lembaga syariah atau bukan. Jadi dengan apa dengan 200 juta sekian itu penduduk Indonesia yang beragama Islam itu ternyata kita tidak memiliki nasabah loyalis yang cukup besar gitu ya. Jadi lebih dari 80% nasabah kita adalah nasabah yang sifatnya rasional gitu. Jadi kalau misalnya bank syariah ngasih imbalasinya kecil, bank konven gede, pasti dia akan pindahin dananya tuh. Kalau misalnya bank syariah ada biasanya lebih gede, dia akan pindahin lagi gitu. Jadi 80% lebih itu nasabah kita seperti itu. Jadi cuma sedikit sekali nasabah yang memang benar-benar saya pokoknya maunya bank syariah gitu. Itu sedikit Pak, kecil itu, kecil banget. Ternyata seperti itu. Mereka maunya bertransaksinya pokoknya apapun yang bisa dilakukan bank konvensional, bank syariah harus bisa. Itu maunya nasabah kita gitu ya. Makanya tadi OJK itu mereka pingin menguatkan bahwa kita tuh harus punya unique value gitu ya. Unique value gitu untuk bisa membedakan antara syariah dan yang konvensional. Tapi ternyata keinginan nasabah kita sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya Pak. Pengennya itu ya pokoknya apa yang dilakukan konvensional itu sama bisa dilakukan bank syariah. Terus bodoh amat lah apa itu mau syariah mau enggak, yang penting murah gitu. Yang penting ketika saya mau KPR murah. Yang penting ketika kita mau naruh dana dapatnya gede gitu. Nggak peduli itu syariah apa bukan. Itu kalau kita dalami lagi gitu Pak. Kemudian ini adalah jenis lembaga perbankan syariahnya. Sampai dengan saat ini kita baru punya 13 bank syariah Pak. Baru punya 13. Selainnya itu yang ratusan bank, kita punya ratusan bank Pak. Jumlah bank di Indonesia itu sekitar 140-an ya ada ya. Bank, baik bank syariah bank konvensional. Dan dari situ 13 bank syariah, 13 bank yang hanya 13 bank syariahnya gitu. Yang lainnya unit usaha syariah dan BPRS syariah. BPRS itu kan kecil-kecil Pak, adanya di daerah-daerah di kabupaten itu kan. Itu kecil-kecil, modalnya kecil-kecil Pak. Modalnya kecil-kecil. Asetnya juga kecil. Makanya kita baru mencapai 6% yang bank syariah di mana sudah berjalan sekitar berapa puluh tahun tuh dari 91 sampai dengan 2023 itu ya. 21 tahun ya? 31 tahun. 31 apa 31? 2 apa 3? 31 tahun kita sudah punya bank syariah tapi baru segini sih kita pencapaiannya gitu. Ini adalah akad yang digunakan, komposisi akadnya digunakan di bank kita. Dan kita itu sebagian besar akadnya itu kita menggunakan murabahah. Ini akad yang paling tenar di Indonesia. Dan Jadi kalau kita bicara bank syariah ya orang taunya murabahah gitu. Dan berikutnya adalah musyarakah. Musyarakah itu akad bagi hasil juga. Ada mudharabah, musyarakah. Tapi porsi yang terbesar adalah di murabahah dan musyarakah. Kalau sekarang ini udah mulai banyak di musyarakah. Yang lainnya masih sedikit. Kemudian kita masuk ke digitalisasi nih Pak. Jadi ya seperti saya sebutkan tadi gitu ya, dengan disrupsi tadi gitu ya, dimana pola hidup kita itu mau nggak mau berubah gitu ya, dari konvensional ke digital gitu ya, dari yang tadi yang manual kita mau belanja harus keluar, sekarang dengan HP semuanya bisa bisa dilakukan. Termasuk OJK itu sudah mengeluarkan regulasi baru di mana untuk membuat bank digital itu nggak perlu buka cabang, Pak. Jadi cukup kita punya satu cabang, itu kita sudah punya bank digital dan bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Makanya sekarang itu lagi rame-rame bank digital tuh. Termasuk Ustadz kita itu Yusuf Mansur itu salah satu pemilik saham bank digital.
Cuma sayang sahamnya saham bank konvensional sih beliau yang beli gitu. Sahamnya punya Haritanu. Jadi dengan adanya regulasi baru itu impact-nya kemana gitu? Impact-nya adalah mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini itu hampir dipastikan sangat jarang bank itu buka cabang baru, Pak. Yang ada itu bank pada nutupin cabang. Di tempat saya kerja aja itu selama tahun 2020 sampai sekarang itu udah sekitar 80 cabang ditutup. Karena memang digitalisasi tadi itu gitu. Jadi ternyata digitalisasi semuanya sudah digitalisasi. Yang tadi dilakukan secara manual udah nggak bisa dilakukan, udah nggak perlu gitu. Udah nggak perlu lagi dilakukan oleh manusia gitu. Udah disistemasi, diotomasi, udah selesai gitu. Dan selama 2020 sampai dengan saat ini tuh di tempat saya aja udah menutup sekitar hampir 80 cabang, kantor cabang kita tutup. Jadi kita cabang-cabang utama aja yang kita masih pertahankan. Jadi makanya yaitu si pengaruhnya tuh besar banget itu ya. Makanya transaksi elektronik inilah yang membuat pola hidup kita tuh berubah. Di sini disebutkan bahwa transaksi elektronik syariah ada akad-akad yang dilakukan di antara para pihak sesuai dengan prinsip syariah melalui sistem elektronik. Karena kan gimana pun kan secara akad juga dirubah ya Ustadz Aus ya. Yang tadinya kita ketemu, kita jual beli gitu kan, saya dengan Pak Huda misalnya saya jual handphone Pak Huda kan langsung gitu. Udah saya jual ya segala macam. Akadnya diucapkan di situ. Tapi dengan yang pola elektronik ini itu kan akadnya jadi pakainya klik-klik, Pak. Anda setuju? Yes. Anda setuju? Yes, 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 yes gitu kan. Terus sudah selesai gitu kan. Selesai, transaksi selesai dan rekening kita didebet, baru nanti dikirim sama misalnya kita beli online gitu ya, beli barang-barang online. Sudah gitu. Itu kondisi kita saat ini, Pak. Makanya sekarang juga banyak mal-mal tutup gitu, Pak, karena memang pengaruh ini gitu. Nah, ini dengan berkembangnya laju teknologi saat ini, maka hubungan antar individu tidak lagi dilakukan sebatas pertemuan fisik dan tatap muka, namun juga melakukan perangkat elektronik atau digital. Kemudian hukum akad secara digital atau elektronik gitu kan. Terkait dengan ini juga MUI juga sudah memberikan fatwa, Pak, melalui fatwa nomor 110, fatwa tentang akad jual beli. Di situ disebutkan bahwa akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini juga MUI juga sudah memberikan payung hukum ya untuk transaksi secara elektronik maupun digital itu, bahwa secara akad juga dibolehkan bahwa transaksi ini dilakukan baik secara elektronik maupun secara digital. Makanya kita bisa melakukan transaksi pembelian di platform marketplace itu, beli-beli barang itu juga bisa melakukan dengan platform elektronik atau digital ini. Itu dianggap sebagai menggantikan ketemuan secara fisik gitu untuk melakukan suatu akad. Bisa digantikan dengan digitalisasi maupun elektronik. Kemudian sama ini akad yang digunakan juga sama, ada akad court, ada akad jualah, ada akad sewa menyewa, ada akad IMBT dan seterusnya gitu ya. Jadi akad-akad yang digunakan pada umumnya itu juga bisa digunakan pada saat transaksi elektronik juga gitu. Kemudian proses digitalisasi dalam akad jual beli gitu ya. Jadi yang seperti kita lakukan misalnya ya, kita melakukan transaksi pembelian barang melalui platform digital. Jadi kita melakukan pemesanan barang gitu kan. Kemudian kita melakukan pembelian barang dari supplier dan kobet itu penguasaan barang gitu ya. Kemudian proses akad pembiayaan, kemudian pengiriman serta serah terima barang gitu. Ini proses digitalisasi untuk akad jual beli. Ini juga sebenarnya kan prosesnya sama dengan kita lakukan secara manual.
Tapi yang manual itu kita rancang, kita buat secara digitalisasi gitu ya. Di mana tadinya pihak yang berhadapan itu misalnya customer service misalnya atau petugas bank, sekarang yang kita hadapi adalah platform elektronik gitu ya. Nah, itu platform elektronik itu dianggap yang mewakili pihak yang bertransaksi gitu ya. Jadi kalau salah satu rukun akad gitu ya Ustadz Ausia, itu kan salah satunya adalah para pihak. Pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Pihak yang membeli itu misalnya kan kita sebagai nasabah. Pihak yang menjual adalah pihak yang mempunyai barang itu. Dan yang punya barang itu sekarang diwakili oleh platform digital tadi itu gitu ya. Diwakili oleh platform digital tadi itu. Sehingga transaksinya pun, akadnya pun dilakukan secara digitalisasi. Nah, ini juga contohnya gitu ya, proses yang dilakukan pada saat melakukan proses transaksi di marketplace juga sama gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah terbentuk namanya ekosistem digital ya, di mana bisnis ini dibangun dengan bersinergi dengan lembaga yang lainnya gitu. Jadi tidak dibangun secara sendiri-sendiri, tapi juga dengan unit apapun usaha yang lainnya. Misalnya usaha travel haji itu kan mereka ada ekosistemnya ya, ada penyedia misalnya penyedia barang-barangnya gitu ya, untuk yang barang-barang yang hajinya gitu kan. Kemudian yang lainnya lah gitu ya. Mereka membuat satu ekosistem juga gitu. Malahan ada satu, sudah ada belnya. Sudah ada satu isu waktu itu yang sudah beredar, nanti untuk pendaftaran umroh itu dan lainnya itu bisa dilakukan tidak melalui travel umroh gitu, tapi bisa melalui platform-platform seperti ini Pak. Kalau nggak salah waktu itu sudah pernah tuh didiskusikan gitu ya, bahwa nanti kita itu kayak mau pergi piknik aja gitu, tinggal pesen Tokopedia, kita tinggal beli tiket pesawatnya, booking hotelnya dan lain-lainnya gitu, bisa pakai Traveloka gitu. Jadi ada wacana seperti itu. Tapi ini kan kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan ini, berarti sekian travel itu akan gulung tikar lagi. Kalau misalnya tidak bisa menyesuaikan. Tapi tentunya kalau yang kembali lagi, kalau ini bisa bersinergi, bisa membentuk satu ekosistem sih harusnya bisa sama-sama maju sih. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri, misalnya yang penyedia yang punya platform jalan sendiri, yang lainnya nggak jalan sendiri, ya itu saling bersaing secara head to head sih mungkin akan ada yang bangkrut sih. Tapi kalau bersinergi harusnya tidak gitu. Jadi memang kadang-kadang digitalisasi atau digitalisasi memang suatu yang kadang-kadang kita benci gitu ya. Kita benci tapi kita tidak bisa hindari. Kayak misalnya dulu tuh Opang itu sangat resisten dengan adanya ojol gitu. Sangat resisten itu. Sampai di pangkalan-pangkalan ojek itu berantem itu Pak. Saya sering buat saya, karena saya itu kan orang yang setiap hari naik ojol gitu. Naik ojek karena kan tempat kerja saya jauh, saya naik kereta, habis itu saya naik ojol. Itu awal-awal itu tuh pada berantem Pak itu. Karena yang si Opang ini merasa mereka sudah nyaman dengan konsep yang mereka berjalan saat ini. Tiba-tiba ada satu model baru yang cuma klik aplikasi terus mereka dapat penumpang gitu kan. Itu kan menciderai usaha mereka gitu ya. Dan mereka nggak mau menerima itu, nggak mau mereka merubah polanya gitu. Saya maunya seperti ini. Dan nggak bisa Pak seperti itu Pak. Iya, ketika teknologi sudah berubah, ketika gaya hidup masyarakat sudah berubah, mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri juga gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, ternyata apalagi orang-orang yang bergerak di bisnis itu pasti paham banget itu lah ya. Gimana melihat istilahnya kebutuhan dari nasabah kita tuh seperti apa. Jadi kita bukan memaksakan produk kita untuk dibeli, tapi gimana kita menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh nasabah kita. Itu kurang lebih. Kemudian inilah faktor-faktor yang membuat transaksi yang terlarang jadi terlarang. Jadi kalau kita lihat
kaidah usul fiknya ya Ustaz Aus ya. Jadi kan kalau nggak salah al aslu fil muamalati ibahah gitu ya. Jadi pada prinsipnya bermuamalah itu dibolehkan gitu ya. Al aslu fil muamali baha ila ayadullah dalilun ila tahrimiha. Artinya bahwa pada dasarnya bermuamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi ketika ada dalil yang melarang itu berarti tidak boleh. Dan yang antara yang dilarang dan tidak dilarang itu pastinya banyakkan yang tidak dilarang gitu. Makanya kita akan lebih mudah mempelajari hal yang dilarang daripada hal yang tidak dilarang gitu. Karena semua yang tidak dilarang berarti ya dibolehkan gitu. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja sih yang dilarang gitu ya. Jadi transaksi yang dilarang adalah transaksi yang akadnya batil. Batilnya artinya rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jadi rukun akad itu kan ada 4 kalau nggak salah. Pertama adalah para pihak yang berakad. Yang kedua adalah barang yang diakadkan. Yang ketiga adalah ijab kabulnya gitu ya. Jadi ketika 3 unsur terpenuhi, jadi para pihak itu kan ada penjual dan pembeli, kemudian ada barang, kemudian ada ijab kabulnya. Kalau salah satunya tidak ada berarti akadnya itu dianggap akad yang batal gitu. Kalau misalnya kita jual beli tapi barangnya nggak ada, ya sudah berarti itu batal gitu. Atau akad jual beli nggak ada akadnya gitu ya, nggak ada akadnya, ya itu batal juga. Cuma dengan proses digitalisasi ini akadnya dirubah menjadi akad yang digital. Kemudian berikutnya adalah akad yang tidak memenuhi syarat atau fasid gitu ya. Jadi akad fasid ini adalah akad yang tidak sempurna, tidak batal tapi tidak sempurna. Contohnya apa gitu ya? Contohnya ketika di sini ada termasuk di dalamnya adalah ada gharar, maisir, tadlis dan riba gitu ya. Jadi riba tadi itu ketika transaksi itu mengandung unsur riba, tadlis itu penipuan, maisir itu adalah perjudian, gharar itu adalah ada satu ketidakpastian gitu ya. Antara ketidakpastian dari sisi jumlah barangnya, kualitas maupun waktu penyampaiannya, maka di situ timbul gharar tadi itu. Ketika suatu transaksi mengandung 4 unsur ini, maka itu transaksi yang tidak sempurna juga. Jatuhnya hukumnya fasid. Cenderung ke batil. Batil itu batal artinya dianggap tidak terjadi proses jual beli. Kemudian akad yang diharamkan. Akad diharamkan itu artinya ya kita menjual belikan sesuatu yang diharamkan. Misalnya jualan miras, jualan apapun objek yang memang diharamkan. Mungkin itu saja Pak, karena waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini pastinya Bapak-bapak semua sudah mengetahui lah tentang hal ini. Tapi saya coba mengingatkan kembali gitu ya, mengingatkan kembali bahwa di saat kita disrupsi teknologi ini, proses digitalisasi ini memang kita tidak bisa menghindari itu. Kita harus beradaptasi dengan pola hidup yang baru gitu ya. Dan juga kita juga harus memaksimalkan dan juga tentunya ketika kita mendesain satu akad pun kita harus memastikan bahwa proses yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip syariah tadi itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.